yang sama, Presiden pun meluncurkan mobil listrik Ioniq 5 pertama yang dibuat di Indonesia. Jokowi mengungkapkan, momen peluncuran hari ini sangat ia tunggu-tunggu. Pasalnya Indonesia ingin segera melakukan transisi besar-besaran dari mobil yang menggunakan bahan bakar fosil ke mobil listrik yang ramah lingkungan. Jokowi menekankan, kedepannya kendaraan listrik harus menjadi moda transportasi utama masyarakat. Ia pun menekankan, Indonesia harus menjadi pemain penting dalam global supply chain di industri mobil listrik. Sebab Indonesia memiliki sumber daya mineral yang sangat besar untuk mendukung pengembangan mobil listrik. Jokowi sendiri menyebutkan, jika tahun 2022 ini menjadi momen penting untuk pengembangan baterai litium kendaraan listrik. Sebab beberapa investor akan memulai konstruksi, siap mengolah nikel dan kobalt Indonesia menjadi bahan material litium baterai. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan dan saya luncurkan pabrik Hyundai Motor Manufacturing Indonesia dan mobil listrik Ioniq 5 pertama buatan di Indonesia hari ini. Kendati pemerintah terus mendorong penggunaan mobil listrik, beberapa mitos masih saja beredar mengenai keberadaan mobil listrik, mulai dari teknologi hingga pada soal perawatan berkalanya. Berikut ini kami sajikan fakta-fakta mengenai mobil listrik untuk mematahkan mitos yang beredar luas di masyarakat, khususnya para calon pengguna mobil listrik. Jarak tempuh pendek. Serupa dengan kendaraan konvensional yang bergantung pada bahan bakar di tangki, jarak tempuh pada mobil listrik pun tergantung pada kapasitas baterai. Beberapa kendaraan listrik dengan baterai yang terisi penuh biasanya memiliki kemampuan jarak tempuh yang cukup jauh, hingga 400 km. Salah satu contoh adalah All-New Nissan Kick-Power. Akselerasi kurang maksimal. Pada kendaraan konvensional, akselerasi dipengaruhi oleh torsi yang dihasilkan dari sebuah gerakan dorongan yang terjadi antara piston dan poros engkol. Berbeda dengan kendaraan listrik yang tidak ada sistem mekanik seperti kendaraan konvensional. Contohnya adalah All-New Nissan Kick-Power. Tidak ada lagi energi yang terbuang percuma, mulai dari mesin sampai ke roda mobil. Hal tersebut bisa terjadi karena tenaga dan torsi yang dihasilkan oleh motor listrik langsung disalurkan ke roda, sehingga menghasilkan sebuah laju yang instan, bahkan saat mulai bergerak dari kecepatan awal. Tidak ramah lingkungan. Kalau mitos ini sebenarnya tergantung pada di mana dan bagaimana Anda mengisi ulang mobil listrik. Jika Anda menggunakan jenis listrik terbarukan, seperti tenaga surya, maka tidak ada emisi karbon dioksida atau CO2 yang dikeluarkan oleh mobil listrik. Namun, untuk negara-negara yang sebagian besar listriknya berasal dari sumber intensif CO2 seperti batu bara dan gas termasuk Indonesia, mobil listrik tetap mengeluarkan emisi listrik mewah ala Lamborghini karya anak bangsa. Mobil itu pun dikabarkan dihargai 1,5 miliar rupiah. Beberapa tahun berlalu, apa sih yang terjadi pada mobil ini sebenarnya? Bagaimana perkembangannya dan kapankah kita bisa membeli karya anak bangsa ini? Ataukah mungkin sudah kalah dengan Tesla ya guys? Tonton dulu video ini hingga akhir dan temukan jawabannya. Inilah dia, Selo, mobil listrik ala Lamborghini karya anak bangsa 1,5 miliar rupiah, versi dari NHIS.
Tampilan Selo yang membanggakan. Prototipe mobil listrik yang dikembangkan oleh bengkel modifikasi kupu-kupu malam Yogyakarta dengan model sport car dengan nama Selo menghabiskan dana 1,5 miliar. Jika akan diproduksi massal, harga mobil itu pun bisa berkurang hingga 30%. Menurut Tatar Yoga Nugroho, supervisi kupu-kupu malam dengan konsep yang disematkan dalam Selo, nilainya adalah 1,5 miliar rupiah. Masih wajar karena hanya memproduksi 1 unit dan masih memberi mesin dan juga baterai. Menteri Riset dan Teknologi Gusti Muhammad Hatta menjajal Selo memperkirakan jika mobil listrik tersebut diproduksi massal biayanya bisa ditekan hingga 30%. Gusti pun mengaku optimis pada tahun 2016 silam Indonesia bisa memproduksi massal mobil listrik. Selain Selo, kupu-kupu malam juga membuat prototipe nih mobil listrik jenis MPV yang sudah ditampilkan di perhelatan APEC di Nusa Dua Bali Oktober 2013 silam. Ya, tapi nyatanya bagaimana nih guys? Sudah tahun 2021 loh, apakah produksi massal Selo sudah dijalankan? Nah, sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini. Nasib mobil listrik Selo kini. Belakangan, pemerintah Indonesia mulai rajin menggaungkan adopsi kendaraan listrik. Yang terbaru nih, ada salah satu merek mobil listrik terkenal yakni Tesla. Tesla pun memasarkan Tesla Cybertruck ke Indonesia dan ternyata laku keras. Tesla Cybertruck adalah mobil pickup listrik yang memiliki desain futuristik. Tesla Cybertruck mampu melaju 482 km untuk sekali pengisian daya. Prestige Motorcar sudah mulai membuka nih pemesanan untuk calon konsumen di Indonesia dengan uang muka 100 jutaan. Tapi nih guys, tahukah kamu jika Indonesia sebenarnya juga bisa menciptakan mobil listriknya sendiri? Yang menjadi ironis adalah di tengah manuver pemerintah dalam mewujudkan ekosistem kendaraan listrik agar lebih ramah lingkungan, sayangnya tidak dibarengi dengan gerakan mendukung hasil karya anak bangsa sendiri. Setidaknya hal tersebut dialami nih oleh mobil listrik Selo. Pada tahun 2013 silam, Ricky Elson menciptakan sebuah mobil listrik bernama Selo. Selo menjadi saksi bisu bahwa Indonesia mampu membuat kendaraan ramah lingkungan yang juga selama ini dikembangkan banyak negara maju. Sempat digadang-gadang bakal menjadi kebanggaan Indonesia, sayangnya nasib Selo jadi tak jelas karena dinyatakan tidak lulus uji emisi. Bahkan mobil listrik Selo pun divonis tidak layak produksi kala itu. Meski ditolak di negeri sendiri, Selo justru dibajak Malaysia yang ingin meneruskan pengembangan mobil listrik ini. Pinangan dari negeri tetangga pun tidak disia-siakan oleh penciptanya. Selo diklaim memiliki tenaga hingga 182 HP dengan kecepatan tertinggi 220 km per jamnya. Menggunakan baterai listrik yang sanggup menempuh jarak hingga 250 km untuk pengisian ulang dengan hanya butuh waktu pengisian selama 4 jam saja. Ricky Elson sendiri sebelumnya bekerja di sebuah perusahaan Jepang yang merancang berbagai macam dinamo motor untuk banyak keperluan. Selama di sana, ia pun sudah berhasil mematenkan beberapa ciptaannya. Jadi bagaimana nih menurutmu guys? Apakah masih optimis dengan produksi massal produk ini? Mobil listrik di Indonesia. Bangsa Indonesia telah banyak menguasai teknologi strategis dari yang dikembangkan puluhan tahun terakhir. Di Indonesia sendiri sejarah mencatat upaya pemerintah Indonesia membesut merek mobil nasional Timor. Sayangnya kepemilikan dan pengembangan teknologi masih tidak menjadi utama sehingga tidak mampu berinovasi dan bertahan. Sejarah juga akan bercerita kepada generasi Indonesia mendatang tentang jalan terjal pengembangan mobil listrik oleh Dasep Ahmadi di bengkel miliknya. Serupa yang dilakukan oleh Harry Ford atau Soichiro Honda puluhan tahun silam. Sayangnya nih guys, kelahiran bayi industri mobil listrik Indonesia yang harusnya perlu banyak insentif justru mati tersandung kasus dana hibah yang menyebabkan